Struktur sel hewan. Sel hewan adalah suatu bagian organel terkecil yang memiliki selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki keunggulan yaitu dalam membuat duplikat secara mandiri dengan cara pembelahan sel. Dalam sel terdapat senyawa yang sangat penting dalam proses pembelahan maupun fotosintesis. 1. Membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Pada bagian ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang berada di dalam maupun di luar sel. Organel membran sel ini memiliki berbagai fungsi. 1. Mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral. 2. Sebagai pembungkus atau pelindung sel. 3. Menerima rangsangan dari luar. 4. Berlangsungnya berbagai reaksi kimia. 2. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Organel ini memiliki dua proses fase bentuk, yaitu fase gel atau cair dan fase sol atau padat. Berfungsi sebagai 1. Sumber bahan kimia penting bagi sel. 2. Tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel. 3. Retikulum endoplasma. Organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus adalah berperan tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar adalah dapat melekat pada ribosom. RE berfungsi sebagai berikut. 1. Sebagai sintesis protein. 2. Sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. 3. Membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel. 4. Sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. 4. Mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapisan membran yang lekuk-lekuk yang biasa disebut dengan istilah kritas. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut: sebagai respirasi seluler dan sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut: untuk mengontrol pencernaan intraseluler, sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis, sebagai penghancur organel sel yang telah rusak, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. 6. Peroksisom. Peroksisom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Organel ini memiliki fungsi sebagai perubahan lemak menjadi karbohidrat dan menguraikan peroksida dari sisa-sisa metabolisme toksik. 7. Ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nm. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. 8. Sentriol. Sentriol dalam struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel dapat ditemukan pada sel eukariota. Sentriol memiliki fungsi sebagai membentuk silia dan flagela, sebagai proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindle. 9. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut: untuk memproses protein, membentuk lisosom, untuk membentuk membran plasma, membentuk vesikula, untuk ekskresi. 10. Nukleus.
Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Organel ini dapat ditemukan di sel eukarioti dan terdiri atas bagian-bagian seperti membran inti, neukleoplasma, kromatin atau kromosom, dan nukleus. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut: tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik, untuk menjaga integritas gen-gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekskresi gen. 11. Nukleolus. Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Organel ini mempunyai fungsi sebagai bertanggung jawab dalam pembentukan protein. 12. Membran inti. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel. Selain itu, organel ini sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti. Organel ini bersifat tidak permeable, sehingga sebagai besar molekul yang membuat nukleus membutuhkan pori inti. Membran inti memiliki fungsi sebagai berikut: melindungi inti sel atau nukleus sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.